Adik, ada apa? Kenapa mau bunuh diri? Ayahku, demi sembuhkan mataku. Berhutang banyak. Aku tak mau bebankan dia lagi. Aku bisa bantu ayahnya utang. Selain itu bisa sembuhkan kedua matamu. Tapi kau harus lakukan satu hal. Apa sih? Akhirnya, aku bisa melihat lagi. Rizky, si buta, kamu cari masalah. Kamu tahu nggak, aku sudah janji main mahjong. Malah harus antar kamu ke RS. Terima kasih, Bu. Siapa ibu kamu? Kamu cuma menantu kami. Si buta, pria yang tak berguna. Beraninya kau panggil ibu. Sejak kau menikah, makan dari kami, pakai dari kami, tinggal di rumah kami, malah harus kami urus. Kau beruntung sekali. Kadang aku kagum padamu. Pria yang hidup dari istri. Sampai sejauh ini, aku sungguh kalah. Jika aku kau, aku pasti loncat dari jendela. Mending mati saja. Ibu, aku sudah baik. Ayo pulang. Ambil tongkatmu, si buta. Harus aku gendong juga. Oh, dia belum tahu mataku sudah sembuh. Ibu, kalian pulang? Aku sudah lelah. Semua salah dia, banyak urusan. Waifuku, ternyata begini rupanya. Kamu kira aku buta? Benar juga. Di mata mereka, aku memang buta. Sayang, ibu belikan baju baru lagi. Ibu, sudah aku bilang tak usah belikan baju. Lihat, ini belum kupakai. Kamu belikan lagi. Ibu, bagus nggak? Bagus. Putri ibu pakai apapun juga cantik. Saat belanja, aku lihat baju ini cocok untukmu. Jadi ku beli. Bagus. Kalau nggak pakai, lebih bagus. Ada apa ini? Ya Tuhan, jangan-jangan mataku sembuh, bahkan bisa lihat ke dalam. Rizky, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Mungkin pusing, panas. Apa masalah ayahmu? Kok mau menantu buta? Ayahmu yang buta. Ngapain berdiri? Cuci baju itu. Tunggu dulu. Cuci juga bajuku. Tunggu dulu. Sekalian cuci bajuku juga. Badanmu tak seindah putrimu. Jangan lepasin. Kalau tidak, celana merahmu akan menyilaukan mataku. Kok kamu tahu aku pakai celana merah? Lagian, kok kamu tahu putriku langsing? Apa matamu tak buta? Betul. Mataku sudah sembuh. Dasar Rizky, matamu tak buta. Kau pura-pura. Kau bohongi kami. Cuma buat main-main. Waifuku punya tubuh bagus. Semua pas. Semua indah. Artinya, dia makan sehat. Bagus. Rizky Pratama. Tak tahu malu. Hari ini aku harus putri cerai sama kamu. Rizky, kau benar-benar mengubah pandanganku. Kukira kau cuma raja menantu pria tak berguna. Tak sangka kau ternyata begitu tak tahu malu dan pengecut.
Di mana aku pelecut? Kau tahu kami kaya. Kau tahu ayah mau cari yang sebaiknya tak punya latar belakang. Tak sangka, demi disukai ayah, kau pura-pura buta. Bahkan, pura-pura setahun penuh. Sayang, aku nggak. Hari ini kau terbohongkan. Kau pikir begini kau berhasil. Hari ini ku buat mimpimu hancur. Ikut aku sekarang, kita pergi cerai. Kau pikir aku butuh kamu? Di rumah kalian, tiap hari dihina. Makananku tak sebaik anjing ibumu. Bagus, Rizky Pratama. Kau jadi hebat. Berani melawanku ya? Kau tak mau suami yang hidup dari istri. Aku juga tak mau jadi duda. Kau tak akan hidup lebih dari 24 tahun. Kau tak mau suami yang hidup dari istri. Aku juga tak mau jadi duda. Kau tak akan hidup lebih dari 24 tahun. Apa kau bilang? Sunai saja. Aku pergi sekarang. Jangan banyak omong. Mau kemana kalian? Serai! Bapak, dia pura-pura buta. Dia penipu. Dia datang ke rumah kita, pasti ada tujuan. Rizky, mata kau sudah sembuh? Syukurlah. Zainal, kau lagi mabuk? Dia tak buta. Dia menipu kita. Rizky tak buta. Bukankah itu lebih baik? Dia tak cuma pura-pura buta, malah kutuk Putri takkan hidup sampai 24 tahun. Apa kau bilang? Rizky itu mengutuk Putri takkan sampai 24 tahun. Rizky, ikut aku. Kau benar bilang begitu? Rizky, kata-kata tadi bukan cuma omong kosong kan? Bukan omong kosong. Tabib tua tak bohong. Tabib tua sungguh tak bohong. Rizky, kau harus selamatkan Putri. Kau tahu aku bisa selamatkan dia? Tata tabib tua. Hanya kau yang bisa selamatkan dia. Apa itu kakek itu? Ayahku, demi sembuhkan mataku. Berhutang banyak. Tak mau bebankan dia lagi. Aku bisa bantu ayahmu Utara. Selain itu, bisa sembuhkan kedua matamu. Tapi kau harus lakukan satu hal. Rizky, kau harus selamatkan Putri. Putri masih muda. Dia belum nikmati hidupnya. Aduh, putriku sakit dingin sejak lahir. Waktu kecil. Jangan-jangan dia sakit penyakit langit? Putri, waktu kecil aku cari tabib hebat. Tapi semua tak bisa obati. Kemudian di kaki gunung ketemu tabib tua. Tabib tua lihat Putri. Katanya Putri saat di kandungan terkena angin dingin. Badannya beku terus koma. Dan dia tak akan bertahan di tahun kedua. Kini kelihatan, Rizky. Hanya kau yang bisa. Bukan, aku tak mau. Tapi aku tak bisa obati dia. Tak bisa. Kenapa? Bukan tak bisa. Jelasnya, sekarang aku tak bisa. Tak usah buru-buru. Asal Putri sebelum ulang tahunnya bisa sembuh. Buat obati Putri, ilmu rahasia langit harus tingkat 2. Buat 9 jarum langit, tak semudah itu. Asal Putri sebelum ulang tahunnya bisa sembuh. Takutnya kau kecewa. Ada apa? Putrimu mau cerai denganku. Dia ingin aku segera pergi dari sini. Dasar anak nakal, kurang ajar. Aku nggak setuju kamu cerai sama Rizky. Ayah, aku... Zainal! Apa kau sudah dipengaruhi si sampah ini? Kau tetap mempertahankan si menantu? Rizky, sudah aman. Kelak kau dan Putri jaga hubungan. Ada aku. Mereka tak akan berani berulah.
Ada urusan, aku pergi dulu. Kukira kau tangguh, berani berdiri. Apa maksudmu? Tadi kau masih tegas. Mau cerai? Kenapa batal? Ayahmu nggak izininya. Cukup! Kau pikir aku tak tahu? Kau dan Zainal berbicara apa di dalam? Cuma bilang kau, keluarga biasa, orang rendah hati, tak ambisius, paling cocok jadi menantu. Zainal dengar kata-katamu, jadi tak izinmu cerai putri. Kau pikir begitu? Ya sudah. Halo, Ayah. Mataku sudah sembuh, bisa melihat semua. Benar-benar bagus. Setahun di keluarga Zainal, kamu sudah menderita. Ayah, tak menderita. Ayah, ada urusan. Aku putus dulu. Malam begini, kau ajak aku ke kamarmu. Kamu mau apa? Tak bisa tidur? Kalau tak bisa, tendang aku. Aduh, Nona besar. Sudah ditendang juga. Bisa tidur sekarang. Nona besar, kau mau apa sebenarnya? Hari ini kau... Aku ganti baju hari ini. Apa kau lihat semua? Aku ganti baju tadi. Kamu lihat semua ya? Kamu tak tahu malu. Bukan aku yang suruh kamu lepasin. Brengsek. Masih mau? Sayangku, suruh aku ke sana. Mau aku lihat lagi? Siapa istrimu? Rizky, dengar ya. Meski matamu sembuh, jangan harap bisa merebutku. Aduh, mau merebutmu. Apa salahnya? Ingat ya, kamu cuma menantu yang tinggal di rumah istri. Hah, menantu tinggal di rumah istri. Apa salahnya? Dia tetap suamimu. Turun sekarang juga. Aku belum pernah lihat pria selemahmu. Menumpang saja masih senang. Turun sekarang juga. Ada. Aku berhasil latihan ilmu surya langit. Kayaknya saatnya bertemu dia. Kakek itu memang tak bohong. Aku tak sentuh dia. Dia jatuh sendiri. Kakak, kamu orang kaya? Kalau tak, jangan tolong Lans. Ada yang punya jarum?
Lansia ini serangan jantung. Kondisinya kritis. Aku punya... Terima kasih. Sudah sadar? Adik, terima kasih. Kaki, sama-sama. Kondisimu kritis. Harus dibawa ke rumah sakit. Baik. Bapak, nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa, berkata Dini. Kalau nggak, kamu cuma bisa ketemu aku di kamar jenazah. Kamu bisa ketemu aku, cuma bisa ketemu aku. Adik, terima kasih banyak. Cuma hal kecil. Tapi kondisi ayahmu memang kurang baik. Jadi, gimana kondisi ayah? Aku pakai jarum stabilkan kondisinya. Biar dia istirahat dulu. Oh ya, 3 jarum di tubuhnya, jangan disentuh. Besok, aku akan akupunktur lagi. Akupunktur? Kamu siapa? Tadi kamu bilang apa? Kamu mau akupunktur pasien ini? Kamu siapa? Aku dokter harimau. Sekarang aku dokter utama pasien ini. Bapak Tanjung, tenang saja. Ada aku, ayahmu akan baik-baik saja. Kamu lulus dari universitas kedokteran mana? Aku nggak kuliah kedokteran. Nggak kuliah kedokteran? Masih berani obati orang? Jangan-jangan kamu dari pegunungan? Apa maksudmu? Jangan-jangan aku benar. Kamu dari pegunungan. Kamu bisa pengobatan tradisional. Apa salahnya? Apa salahnya? Pengobatan tradisional penipu. Hanya pengobatan modern yang benar-benar menyelamatkan. Lanjut. Kenapa? Pengobatan tradisional jelas penipuan. Hanya pengobatan modern yang benar-benar menyelamatkan nyawa. Pengobatan modern memang hebat. Tapi, pengobatan tradisional tak seburuk yang kamu bilang. Bukan buruk, tapi penipuan. Tak pantas ada. Mau tanya, sejak kapan ada pengobatan modern? Kakekmu sakit, apa ditipu pengobatan tradisional atau sembuhkan pengobatan modern? Pengobatan tradisional tak diakui dunia. Hanya sekelompok orang tak mau akui keunggulan orang yang hidup di masa lalu. Cuma peduli ego saja. Bodoh! Apa kau bilang? Kamu tahu aku siapa? Aku lulus dari Universitas Kedokteran Lautan. Lalu kuliah pasca sarjana di Universitas Kedokteran Jakarta. Sekarang aku sekolah di luar negeri menempuh doktor. Sekarang kau tahu perbedaan kita? Terus kenapa? Baca banyak buku, takkan bisa tutupi dasar kau bodoh. Bapak Chandra, aku akan cek ayahmu sekarang. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Ada apa? Kakak yang tadi bilang jangan sentuh jarum ini. Jangan cabut jarumnya. Bapak Tanjung, Bapak juga sudah banyak lihat dunia. Jangan-jangan Bapak percaya omongan bocah itu. Sudah aku bilang, pengobatan tradisional penipuan. Penipu ini khusus menipu di daerah terpencil dan miskin. Dia lebih palsu. Orang lain tumbuh tua dulu, baru pura-pura jadi tabib sakti. Dia malah masih muda-muda, sudah menipu. Bapak Tanjung, percayalah padaku. Pengobatan tradisional memang penipuan. Pengobatan tradisional tak diakui dunia. Cuma bisa menipu orang negara sendiri. Ini... Tabib sakti apa? Rahasia pengobatan. Akupunktur. Cuma menipu wanita desa yang bodoh. Kalau tak percaya, biar ku buang jarumnya. Ayah Bapak pasti aman.
Kamu. Lihat, tak apa. Bapak Tanjung, sudah kubilang, anak itu cuma menipu, Bapak. Gawat. Ada apa? Kenapa panik? Denyut jantung pasien tiba-tiba cepat, lalu tiba-tiba lambat. Sekarang perlahan berhenti. Apa? Denyut jantung perlahan berhenti? Apa maksudnya? Bapak Tanjung, keluar dulu. Kami segera coba selamatkan Bapak Tanjung senior. Kok? Bapak Tanjung, keluar dulu. Tunggu nyawa dipertaruhkan. Dokter, gimana? Gimana ayahku? Bapak Tanjung, ayahmu. Bapak Tanjung. Ayah, apa dengan ayahku? Bilanglah. Ayah. Bapak Tanjung, ayahmu. Ayah. Bapak Tanjung, ayahmu. Ayahmu belum pergi. Belum pergi? Ayahku nggak apa-apa. Kenapa nggak bilang dari awal? Aku belum selesai bicara. Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Tentu saja aku salah paham. Bapak Tanjung bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bilang ada masalah, ada masalah. Apa maksudnya? Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Bapak Tanjung kambuh jantung. Meski kami segera selamatkan dia, tapi kapan dia bisa sadar? Belum bisa dipastikan. Meski bisa sadar, mungkin paralisis. Bahkan bisa jadi vegetatif. Apa? Kenapa bisa begini? Bapak Tanjung, jangan marah dulu. Aku pasti berusaha sekuatku selamatkan Bapak Tanjung. Nanti aku konsultasi sama guruku soal rencana pengobatan Bapak Tanjung. Pergi! Aku pakai jarum emas, stabilkan kondisinya. Biar dia istirahat tenang dulu. Oh ya, 3 jarum emas di tubuhnya jangan sentuh. Tunggu besok, aku akan akupunktur dia. Tabib Sakti. Bapak Tanjung, mau kemana? Tabib Sakti. Bapak Tanjung, kemana? Jangan sentuh ayahku lagi, atau kau mati! Di sini gimana naik angkot? Saudara Tabib Sakti, tunggu sebentar. Ada apa? Ayahku, dokter harimau itu, dia cabut 3 jarum itu. Sekarang ayah masih pingsan. Apa? Aku sudah bilang jangan cabut 3 jarum itu. Ayo, sekarang urus orang sakit dulu. Lanjut. kok kamu balik lagi? Jangan paksa aku panggil satpam untuk usir kamu. Apa? Kamu mau usir siapa? Bapak Tanjung penipu ini balik lagi. Biar aku panggil satpam usir dia. Pergi sana. Aku yang undang dia. Kamu mau usir dia? Apa? Bapak yang undang dia. Bro, gimana ayahku? Kondisinya tak baik. Tapi untung aku tiba tepat waktu. Bro, tolong selamatkan ayahku. Bapak Tanjung, apa Bapak mau penipu ini obati Bapak Tanjung senior? Sudah kubilang Pak, tenang dulu. Nanti aku konsultasi dengan guru luar negeri. Pasti temukan cara terbaik untuk obati Bapak. Hah, tunggu saja. Tunggu solusinya. Mungkin ayahku takkan sadar lagi. Jangan sampai dia asal obati. Dia tuh penipu. Aku penipu.
Kau hebat. Kenapa kau bisa buatnya koma? Aku penipu. Kau hebat. Lalu kenapa kau buatnya jadi koma? Kau tahu apa? Bapak Tanjung barusan serangan jantung. Kondisinya kritis. Kalau bukan karena keahlian medisku, Bapak Tanjung mungkin... Ternyata jadi koma, ternyata tahu hasil keahlianmu. Palingan aku selamatkan Bapak Tanjung. Soal bangun, nanti cari cara saja. Palingan lebih hebat dari kau. Hebat dariku. Percaya nggak? Cuma 10 menit, Bapak Tanjung bisa bangun. Sepuluh menit? Gimana kau bisa buat Bapak Tanjung bangun? Pakai pengobatan tradisional? Bener. Tradisional? Sudah ku bilang berapa kali, pengobatan tradisional itu penipuan. Lihat baik-baik. Kami di kota besar, bukan desa miskin kalian. Kami tak mudah ditipu. Jimmy saja. Kita taruhan. Kalau kau tak bisa, kau sujud padaku katakan. Pengobatan tradisional itu penipuan. Oke, kalau aku bisa, kau juga sujud 3 kali. Oke. Ada jarum akupunktur. Bawa 1 set. Siap. Ada jarum perak. Bawa 1 set. Cepat, bawakan 1 set. Tunggu dulu. Kau benar mau aku punktur Bapak Tanjung? Omong kosong. Ingat ya, kalau terjadi sesuatu, bukan tanggung jawab kami. Anak muda, ini bukan daerah terpencil. Kalau terjadi masalah, kau tak bisa kabur. Tenang, ilmu medisku tak sehebatmu. Hanyaki, Bapak Tanjung juga lihat. Anak ini benar mau aku punktur Bapak Tanjung senior. Kalau terjadi masalah, jangan salahkan aku. Aku percaya sama dia. Bapak Tanjung, kau benar percaya sama dia? Kau tak takut dia malah rusak ayahmu? Masih bisa ganti. Sudah kau obati, jadi vegetatif. Tunggu saja. Tunggu saja, nanti kau sujud. Bro, gimana kondisi ayahku sekarang? Sudah aman. Sudah aman. Ini akupunkturmu. Bukannya kau bilang 10 menit Bapak Tanjung akan bangun? Bangunlah. Bapak, kau benar-benar bangun. Gak mungkin, gak mungkin, mana mungkin? Sudah bangun. Gak mungkin, mana mungkin? Sudah sembuh. Tak ada yang mustahil. Kau tak bisa obati. Berarti kau tak jago medis. Bukannya kau bilang pengobatan tradisional penipu? Akupunktur itu omong kosong. Sekarang mau pukul wajahmu sendiri? Coba lihat, ini mimpi. Mau pergi begitu saja? Masih apa-apaan? Memorimu begitu buruk. Pantas saja medismu begitu parah. Mau pergi tanpa sujud? Minta aku sujud padamu. Tak mungkin. Oh, berarti kau mau nolak bayar? Beraninya kau tendang aku. Selesai bersambung. Kau berani menendang aku. Menendang kau apa masalahnya?
Bagus ditendang. Nyaris bikin pasien tak sadar. Masih sok sombong. Meremehkan orang. Merendahkan tradisional. Nanti, aku pasti akan tanya ke Direktur Chandra. Kenapa orang sepertimu boleh jadi dokter utama? Jangan Pak Tanjung. Jangan cari direktur. Pak Tanjung. Adik, terima kasih banyak. Tak masalah. Walau bukan dokter, tapi aku juga punya hati yang peduli. Sekarang anak muda sepertimu jarang ada. Oh ya, aku Tanjung Daya. Siapa namamu, adik? Aku Rizky Pratama. Bapak Pratama, biar aku traktir makan. Gak usah, ada urusan. Besok aku datang lagi bantu ayam berobat. Perusahaanmu ada lowongan apa? Carikan aku satu. Kau mau kerja? Hah? Kerja apa? Aku belum lulus kuliah, tak bisa apa-apa. Kok bisa carikan aku posisi yang tak butuh keahlian khusus? Satpam? Iya, satpam juga boleh. Tapi kalau bisa jadi supir pribadimu, lebih baik. Gimana? Ada posisi yang cocok? Besok ke kantorku. Baik, oke, sudah janji. Halo, Bapak Gunawan. Apa? Perusahaanmu setuju? Makan. Oh, baik. Aku pergi sekarang. Warisan. Halo, Bapak Gunawan. Apa perusahaanmu setuju? Makan. Oh, baik. Aku pergi sekarang. Mau kemana? Kemana aku? Apa urusanmu? Aku ikut. Bisa nyetir? Iya. Naiklah. Oke. Putri, kamu datang. Ayo, duduklah. Ini Dia suamiku. ternyata kamu itu menantunya. Bapak Gunawan, kamu bilang di telepon kita kerjasama. Aku undang kamu makan hari ini buat bahas hal ini. Proyek kerjasama PT Indah Sejahtera sudah aku bahas di Dewan Direksi. Semua setuju. Serius? Aku juga percaya kamu. Terima kasih kepercayaanmu. Panggil Arif saja. Panggil Bapak Gunawan, terlalu formal. Ayo, isi penuh. Maaf ya, Bapak Gunawan. Maaf ya, Arif. Aku nyetir, gak bisa minum. Ya sudah, kalau Putri nggak minum, kita minum sampahnya saja. Ayo, bersulang. Tunggu dulu. Isi lagi. Tunggu dulu. Rizky, kamu lagi ngapain? Kamu nggak boleh minum Mimi. Putri, kamu lagi urus bisnis, malah bawa suami sampah buat ganggu.
Rizky, jangan ganggu aku. Di dalam ini ada obat. Apa? Putri, apa maksud suami sampahmu? Apa maksudnya aku mau ganggu kamu? Siapa Kuarif? Bos PT Surya Abadi, aset miliaran, mau pakai cara licik? Kau anggap aku siapa? Putri, kamu nggak harus minum ini. Aku nggak akan paksa kamu. Tapi kalau kamu nggak minum, aku akan kecewa. Kamu bodoh, ku bilang jangan minum. Cepat keluar dari sini. Bersambung. Boleh keluar? Tunggu dulu. Jangan menyesal. Baik, sangat baik. Bapak Gunawan, jangan marah ya. Benar-benar. Kerjasama kita bicara nanti. Dasar bocah berani fitnah aku. Aku fitnah kamu. Dewa mabuk, tak berwarna, tak berbau. Katanya bisa mabukkan dewa. Kamu? Kok kamu tahu? Aku punya caraku. Baik, dasar bocah hebat juga. Tapi kau rusak rencanaku. Hari ini kau akan menyesal. Kau mau apa? Aku mau apa? Tentu saja menghajar kau. Lanjut. Kamu mau apa? Tentu saja mau habisi kamu. Kamu bukan bos PT Surya Abadi. Kenapa? Berlagak hebat. Kok sekarang teh preman? Hajar mereka. Berpakaian rapi yang dibilang elit. Kalian kayak preman. Kalian yang cari mati. Berani kau pukul aku. Kau tahu aku siapa? Bapak Gunawan, inilah akibat sentuh wanita saya. Ibu, apa yang dimakan pagi ini? Bubur daging dan telur asin. Kamu ngapain? Aduh, sakit. Hei, hidungmu kayak anjing ya? Kamu yang kayak anjing. Kalau bukan anjing, kok mata belum buka, sudah tahu bubur apa? Kamu! Soal kemarin, terima kasih. Apa katamu? Aku nggak dengar. Berani juga kau. Kita ke kantor.
Sudah. Bapak Gunawan, kenapa ke sini? Putri, aku mau undang tamu ke pesta anggur. Pesta apa? Pesta PT Harmoni Jaya. Harmoni Jaya? Bapak Gunawan, silakan duduk dulu. Aku dan Harmoni Jaya ada proyek kerjasama, jadi aku diundang tahun ini. Tiap peserta boleh bawa satu teman. Aku mau undangmu hari ini, ikut aku ke pesta anggur. Oh ya, Bapak Chandra dari Cahaya Mandiri juga ke pesta anggur. PT Indah Sejahtera sekarang krisis utang. Kalau dapat dana 50 miliar, PT Indah Sejahtera bisa bernapas. Gimana? Tentu saja tidak baik. Gimana? Tentu saja tidak bagus. Rizky, ngapain kamu masuk? Dasar sampah, kenapa kesini? Kamu tahu ini tempat mana? Ini tempat mana? Kenapa aku nggak boleh? Ini kantor direktur, bukan untuk menantu masuk sembarangan. Kalau kamu nggak keluar, aku panggil satpam. Kau suruh aku keluar, kurasa kau yang harus keluar. Kau berani tendang aku? Utangmu itu belum kubalikin. Kau bodain istriku, malah mau usir aku. Kalau nggak tendang kau, tendang siapa? Kau cuma menantu yang hidup dari istri. Apa hakmu bicara? Putri istriku! Rizky, cukup! Kau mau bela dia? Ini kantor, jangan konyol. Bapak Gunawan, aku ikut ke pesta. Kau pulang dulu. Baik. Rizky, kau mau apa sebenarnya? Kau memang preman, sering main tangan. Dia mau godain istriku. Aku malah tak bisa hukum dia. Siapa istriku? Selain itu, Aris tadi bilang utangnya belum lunas. Kau lakukan apa padanya? Utang apa? Dia berani kasih istriku minuman beracun. Kau pikir aku harus lakukan apa padanya? Kau benar pergi pesta Harmoni Jaya? Ngapain kau peduli? Kalau kau mau ikut, aku bisa ajak kau. Kau mau ajak aku gimana? Aku diundang Bapak Tanjung. Aku bukan. Boleh bawa teman. Sudahlah, jangan ngomong kosong. Ayo, cepat tuan. Baiklah. Kalau engkau pergi antarku, boleh kan? Aku ajak kau ke pesta. Aku tak mau di pesta kau beruang lagi kayak preman. Aku antar ke pesta. Aku tak mau di pesta. Kamu lagi-lagi berulah kayak preman. Bukan kamu antar aku, tapi aku juga ikut pesta ini. Cuma jalan bareng saja. Kamu juga ikut pesta ini? Bapak Tanjung undangmu. Kamu pikir kamu siapa? Pokoknya antar aku saja. Tak mau. Tak mau, aku pergi sendiri. Rizky, ku beri tahu, kamu tak boleh ikut pesta ini. Rizky, ku beri tahu, kamu tak boleh pergi ke pesta Harmoni Jaya. Kalau tidak, aku tak akan maafin kamu.
Bersambung. Lanjut. Aku pergi atau tidak? Apa urusannya denganmu? Pergi sana. Tuan, silakan tunjukkan undangannya. Permisi, aku diundang Bapak Tanjung. Jika ada pria bernama Pratama berbaju biasa datang, jangan cegah dia masuk. Harus hormati dia. Paham? Permisi, Anda Bapak Pratama? Ya. Maaf ya. Bapak Pratama, silakan sini. Bapak Pratama, silakan masuk. Kenapa belum datang? Dasar bosan. Wah, Dewi Kota Satria datang! Wah, Dewi Kota Satria datang! Wah, cantiknya! Memang pantas Dewi Kota Satria. Kalau bisa nikahi dia, mimpi pun aku tertawa. Kamu ini cuma bisa mimpi saja. Itu Arif Gunawan. Kenapa dia bareng Dewi? Apa Dewi temannya Tuan Muda? Tuan Muda tampan dan ganteng. Jangan salah, cocok dengan Dewi. Tuan Gunawan, apa kamu tak tahu malu? Siapa? Kamu lagi? Rizky? Kau bilang apa? Ku bilang kau tak tahu malu. Apa maksudmu? Bersambung. Lanjut. Apa maksudmu? Kau mau peluk lengan wanita yang sudah nikah? Kau tak tahu malu? Mau aku bantu ambil malumu? Dasar menantu, tak guna. Berani kau marahiku? Menantu apa? Apa dia itu menantu buta keluarga Zainal? Wah, benarkah? Apa dia itu suami Raja Menantu Putri? Matanya sudah sembuh. Dasar sampah, berani kau marahiku? Marahin kau, kenapa? Gigit aku. Kau, percaya enggak? Aku usir kau. Kau mau usir aku? Kau pikir ini rumahmu yang ada pesta? Kau Kau ke sini, punya undangan. Benar, memangnya dia berhak ke sini? Lihat dia, sepertinya bukan datang bersama Putri. Jangan-jangan kau ikut Putri ke sini. Kau memang raja menantu. Kau tinggal dan makan di rumah Putri. Mana dia pergi kau ikut? Atau kau masuk diam-diam? Siapa bilang aku harus merayap masuk sini? Tak boleh aku masuk secara terbuka. Masuk secara terbuka? Mana bisa masuk terbuka? Ada undangannya. Tak ada undangannya, tapi Bapak Tanjung yang undang aku. Apa? Kamu siapa? Kamu bos perusahaan mana? Atau tuan muda keluarga besar? Kayaknya kamu bukan, kan? Kamu cuma menantu yang tak berguna dan tinggal di rumah istri. Kau pikir Bapak Tanjung bisa undang kau? Semua setuju, kan? Menantu ini lucu sekali. PT Indah Sejahtera, istrimu tak berhak menerima undangan Bapak Tanjung. Kau cuma menantu Bapak Tanjung undang kau. Lucu sekali. Tak usah tanya. Cukup tahu saja aku diundang Bapak Tanjung. Itu saja. Rizky, menurutku
kau pasti merayap masuk. Kau lebih baik pergi sekarang. Tahu tidak, panggil satpam untuk usir kau. Rizky, kukira kamu masuk diam-diam. Sebaiknya kamu pergi. Kalau tidak, panggil satpam. Ku buang kau dari sini. Aku takkan pergi. Jangan salahkan aku kasar. Satpam, sini. Tuan muda, ada apa? Anak ini masuk diam-diam. Usir dia dari sini. Tuan, undangannya mana? Aku tak punya undangan. Lalu bagaimana kau masuk? Sudah ku bilang, Bapak Tanjung undang aku. Apa? Gimana ini? Kau percaya katanya? Dia juga menantu. Lihat dirinya. Menurutmu Bapak Tanjung kenal dia? Lihat dirinya. Mana mungkin Bapak Tanjung undang dia ke pesta? Oh, ternyata kau tak punya undangan. Keluar dari sini. Aku tak terima. Dengar ya, aku memang diundang Bapak Tanjung. Kalau tak percaya, tunggu dia datang. Kau bisa tanya dia. Tunggu apa lagi? Tunggu Bapak Tanjung. Kau pasti sudah lari kabur. Dasar menantu. Kok kamu tega ya? Orang lain sudah pergi. Kau masih nempel di sini. Lanjut. Tunggu apa? Tunggu Bapak Tanjung. Sudah makan penuh. Lari saja. Dasar menantu. Kenapa kamu tega? Sudah diusir. Masih nempel di sini. Betul. Dia masih bisa tinggal. Sudah diusir petugas, masih bisa bertahan. Putri itu wanita tercantik di kota Satria. Kenapa dia nikahi suami begini? Pulang. Tak mau. Baru datang, belum makan. Kau tak pulang, aku pulang. Rizky, kau hebat juga. Putri malu dan pergi. Kau masih sok berani duduk di sini. Benar, nempel terus, itu keahlianmu. Keluarga Putri, selain ayahnya, semua benci kau. Mau kau cerai, tapi kau tetap nempel. Masih nempel juga. Itu keahlianmu. Keluarga Putri, kecuali ayahnya. Semua benci kamu. Mau kalian cerai, tapi kamu masih nempel. Aku nggak mau cerai. Kamu nggak punya kesempatan. Kau! Usir dia sekarang juga. Jangan biarkan dia makan gratis. Nanti Bapak Tanjung datang, pasti kau dihukum. Kau pergi sendiri atau kita usir kau? Ku bilang, aku nggak pergi. Petugas, lihat dia. Masih sok banget. Buat apa ngomongin dia? Usir dia sekarang juga. Ada apa? Bapak Tanjung datang. Lihat saja nanti. Bapak Tanjung, kamu datang? Kenapa ramai begini? Gak tahu hari ini pesta Harmoni Jaya. Bapak Tanjung, ada yang ribut. Berontak? Siapa? Siapa berani berontak di pesta saya? Anak ini, menantu keluarga Zainal. Raja menantu. Lanjut. Rizky, bukannya kamu bilang di bawah Bapak Tanjung? Sekarang Bapak Tanjung datang. Kenapa tak berdiri dan sapa dia? Kan pernah ketemu. Buat apa sapa? Pura-pura. Kamu cuma menantu. Kamu pikir kamu siapa? Menantu ini tak kenal Bapak Kanjung, jadi tak berani sapa. Bapak Pratama, selamat datang. Apaan ini? Bapak Pratama, ada apa? Gak apa-apa, cuman ada yang kira aku nggak punya undangan. Jadi panggil satpam. Mau usir aku. Dasar brengsek. Bapak Pratama, tamu kehormatku. Perlu undangan apa lagi? Siapa berani usir kamu? Kamu Tuan Muda Gunawan, kan? Benar, Bapak Tanjung. Aku Arif Gunawan.
Tahun ini pertama kali mengundang keluarga Gunawan ke pesta tahunan perusahaan kami. Kau buat masalah. Hebat juga kau. Bapak Tanjung, salah paham. Aku tak tahu menantu ini kenal Bapak. Dasar brengsek! Kembali bilang ayahmu soal kerjasama. Nanti saja. Lanjut. Apa? Berawal, usir dia dari sini. Dasar anak nakal, nyaris rusak jamuan saya. Bapak Tanjung, aku salah. Beri aku kesempatan lagi, Bapak Tanjung. Bapak pertama, maaf. Tak apa. Permisi, Bapak Direktur Cahaya Mandiri ada? Ada. Aku Bapak Chandra, Direktur Cahaya Mandiri. Bapak Pratama, ada keperluan apa? Begini, kata istriku. PT Indah Sejahtera ada proyek ingin kerjasama perusahaan Bapak. Benar, Bapak Pratama. Sudah kusuruh sekretaris, bawa dokumennya. Bapak Pratama bawa pulang. Buat Ibu Zainal lihat. Kalau tak ada masalah, kita bisa tanda tangan kontrak. Baik. Bukankah aku bilang jangan pergi jamuan? Kenapa kau tetap ikut? Sudah aku bilang, aku nggak ikut kamu. Bapak Tanjung yang ngajak. Tak percaya, tanya saja. Cukup, Rizky. Kadang ku coba, lebih baik kau buta. Hello. Kau buta, cuma perlu aku urus saja. Kau tak buta, malah buat Putri berbagai masalah. Aku buat apa? Soal Arif sudah terbukti. Dia bersalah. Tak ada urusanmu, Tuan Muda Gunawan. Kaya dan berkuasa. Lihat dirimu. Seluruh tubuhmu tak sampai 200.000. Putri, suka sama kamu yang bodoh. Sial seumur hidup. Kalau bukan kau, sudah lama sama Bapak Gunawan. Putrimu kan selalu susah soal kerja sama Cahaya Mandiri. Bapak Gunawan hebat. Kenapa tak bantu putrimu dapatkan kerja sama itu? Putri tak mau merepotkan dia. Kenapa? Kau hebat. Bantu Putri dapatkan kerjasama Cahaya Mandiri. Wah, aku berhasil dapatkan. Apa ini? Ini dokumen kerjasama PT Cahaya Mandiri dan PT Indah Sejahtera. Bawa ulang, kasih Putri lihat. Jika tak ada masalah, bisa langsung tanda tangan. Surat Cahaya Mandiri? Surat perjanjian Cahaya Mandiri? Kamu ngapain? Surat Cahaya Mandiri. Walau aku tak bisa bisnis, tapi aku tahu hebatnya PT Cahaya Mandiri. Putri dan anak buahnya sudah bicara berkali-kali. Tetap tak berhasil kamu. Kamu pikir kamu siapa? Berani buang? Semoga besok tak kau ambil lagi. Jangan ambil lagi. Aku akan buang ke tempat sampah. Bagus. Jangan ambil lagi. Ulang tahun Putri bakal segera tiba. Penyakit dinginnya bakal kambuh. Jadi harus cepat. Ilmu 9 langit, latihan tingkat 2. Halo, Bapak Chandra. Halo, Putri. Sudah lihat perjanjian? Tak ada masalah. Surat perjanjiannya? Surat ini mana? Bukannya sudah ku beri Tuan Pratama? Jika surat kerjasama, tak ada masalah. Kita bisa segera menandatangani kontrak. Apa Rizky sudah ambil? Oh, maaf ya Bapak Chandra. Mungkin karena sudah malam, Rizky belum kasih tahu aku. Makasih ya Bapak Chandra. Rizky, buka pintunya. Ada yang mau ku cari.
Ada apa, Putri? Masih pagi-pagi. Surat cahaya mandiri Bapak Chandra, kasih. Benar, dia kasih ke aku. Kasih ke kamu. Kenapa nggak kasih ke aku? Aku sudah kasih ke ibumu. Kasih ke ibu? Itu surat palsu. Aku buang ke tong sampah. Apa? Dibuang? Ibu, itu surat asli. Bapak Chandra baru telepon aku. Bersambung. Apa? Benarkah? Atau minta ke Bapak Chandra lagi? Mana bisa minta lagi? Sudah ketemu. Untung dokumen ini tak kotor. Benar, untung ibu cepat bertindak. Kalau tidak, dokumen ini pasti hilang. Ngapain ketawa? Lihat aku ambil barang dari tong sampah. Senang sekali ya. Kemarin ku bilang apa? Disarankan jangan cari lagi. Siapa tahu ini dokumen asli. Benar, raja menantu ini kok bisa punya kontrak cahaya mandiri? Halo, Bapak Chandra, salam. Sudah aku baca kontraknya, tak ada masalah, bisa segera tanda tangan. Oh ya, Bapak Chandra, kemarin malam apa yang terjadi di pesta? Rizky tak diusir. Tuan Pratama, mana mungkin diusir Bapak Tanjung? Dia tahu penting Bapak Tanjung. Hah? Ayah, Bapak Tanjung, serangan jantung di Jalan Ponte. Tuan Pratama, Ian selamatkan. Oh, baik. Aku mengerti, Bapak Chandra. Terima kasih. Putri, ada apa? Ayah, Bapak Tanjung, serangan jantung. Rizky yang tolong. Hah? Tak sangka, raja menantu beruntung sekali. Apa maksudmu? Raja menantu ini benar-benar tak takut mati. Kakek jatuh di jalan, siapa berani tolong? Tapi dia cukup beruntung dapat terima kasih Bapak Tanjung. Zainal, cepat. Kita harus cepat ke hotel. Hari ini tamunya orang penting. Jangan sampai mereka tunggu lama. Lanjut. Rizky, penyakit Putri hari ini akan kambuh. Sudah ada cara untuknya. Tenang saja, Bapak. Serahkan Putri padaku. Meski aku harus korbankan nyawaku, aku pasti selamatkan dia. Baik, terima kasih. Rizky, ayo kita keluar dulu. Jangan sampai mereka lama menunggu. Aduh, kok belum keluar juga? Zainal, jangan teriak. Sudah keluar. Kalian berdua ngapain sih? Tunggu lama tak keluar juga. Tak apa, ayo. Gawat, kalungku lupa bawa. Aku harus pulang dulu. Kamu ini pas penting-penting malah ceroboh. Cepatlah, ambil saja. Begini saja, biar Rizky antar dulu. Nanti aku naik taksi. Tapi Rizky antar Bapak Ibu ke hotel. Jangan sampai kamu lama tunggu. Jangan cari masalah. Terima tamu baik-baik. Ayo Bapak Ibu, aku antar. Ayo. Arif Gunawan, kamu mau apa sih? Mau apa, Putri? Apa kau tak tahu aku menyukaimu? Hari ini akhirnya bisa tercapai milikimu. Arif, kau gila? Betul, hari ini aku mau gila. Tenang saja,
Aku tunggu Rizky datang. Kemudian di depannya, aku akan ganggu kau. Rizky, kau pikir dia akan datang? Aku sudah telepon dia. Aku tunggu dia datang dalam 10 menit. Kalau tidak, kau mati. Aku tak percaya dia tak datang. Bersambung. Arif, apa kamu bilang? Tenang saja, mana mungkin aku mau membunuhmu. Tapi ku dengar kamu sama si menantu sampah itu belum pernah tidur bareng. Jadi hari ini aku akan kasih kau rasakan kesenangan wanita. Arif, jangan mimpi. Aku mati pun takkan tunduk padamu. Tak ada pilihannya, 10 menit hampir habis. Rizky si menantu itu ternyata tak berani datang. Sayang sekali. Si brengsek itu benar tak mau menolong. Karena dia tak datang. Putri, ayo kita main yang seru. Arif, dengar ya. Jangan nekat, atau aku gigit lidah mati. Putri, sekalipun kau galak, takkan bisa kabur dariku, ya kan? Rizky, si menantu sampah, berani tinggalin istri sepertimu untuk... Hari ini kau harus jadi milikku. Rizky, tolong. Arif, kau cari. Bersambung. Arif Gunawan, kau cari siapa? Rizky, tak sangka kau, sampah ini, berani datang. Arif, kau sebut nekat. Istriku kau berani sentuh. Istri kau takkan mengakui kau sebagai suami. Rizky, kau cuma menantu sampah. Sampah pun berani datang. Rizky, kau sungguh tak takut mati. Gimana Rizky? Takut? Cuma dengan sampah-sampah Tini? Kau cari mati serang sekaligus habisi ala ini. Bersambung. Rizky, hati-hati. Rizky, kau memang hebat bertaruh. Tapi aku tak percaya kau bisa kalahkan sekumpulan orang ini. Kari mati, matilah. Kalian banyak, tak usah takut. Serang! Menantu ini apa sebenarnya? Rizky, kau. Putri, jangan takut. Kayaknya orang-orang ini sama kayakmu, tak berguna. Kau! Rizky, ekspresi wajahku tadi apa kau ngerasa senang? Kau pikir aku tak punya rencana lain? Ahli yang kau panggil kayaknya juga biasa saja. Rizky, kau mau apa? Ingat ya, jangan buat aku marah. Rizky, kau pikir kau usir mereka, aku tak punya cara lagi? Jangan mendekat!
Rizky, jangan mendekat. Atau ku bunuh dia. Rizky, jangan mendekat. Arif Gunawan, kau cari mati. Rizky, kau masih bilang aku cari mati? Kau yang cari mati. Kalau kau tak mau, dia lehernya dipotong. Berlutut tak? Rizky, cepat berlutut. Arif Gunawan, kau tak takut mati? Meski aku mati, sebelum aku mati, aku tetap akan potong lehernya. Kau bisa mati bareng dia, aku puas juga. Rizky, berlutut dan sujud sekarang juga, atau ku bunuh dia sekarang juga. Baik, aku lutut. Baik, aku berlutut. Rizky, akhirnya kau juga begini. Saat dia berlutut sujud, aku akan bunuh dia. Hei, Putri. Cepat, antar aku ke rumah sakit. Rizky, bukannya kau harus antar aku ke RS? Kenapa bawa aku pulang? Sudah lemah begini, masih marah ke aku. Dengar ya, selain aku, tak ada yang bisa obati kau. Kau bisa pengobatan? Kenapa aku tak tahu? Masih banyak yang kau tak tahu. Aku tak peduli. Antar aku ke RS dulu. KRS apa? Sudah ku bilang, aku bisa obati. Selain aku, tak ada yang bisa. Kau bisa pengobatan? Kenapa aku tak percaya? Tak percaya? Coba saja. Kamu yakin mau pakai jarum ini? Iya. Rizky, sudah begini, kamu mikir apa? Gimana? Ya, kamu beneran bisa pengobatan? Tentu saja. Sekarang kamu percaya kan? Apa? Iya, iya. Gimana? Iya. Kamu ngapain? Kenapa kamu di kasurku? Lanjut. Kamu ngapain? Kenapa kamu di kasurku? Seperti inikah tindakanmu ke penyelamatmu?
Kamu sudah pulih. Terima kasih untuk semalam. Cuma itu saja. Kamu mau apa? Dengar ya, jangan berlebihan. Sudahlah, kamu sudah pulih. Aku sudah penuhi janji. Janji? Janji apa? Putri sudah sadar. Bapak. Kamu, penyakitmu itu, ayah selalu sembunyiin. Waktu kamu kecil, sudah tahu kamu sakit dingin. Kata dia, kamu takkan sampai 24 tahun. Ayah cari tabib sana sini. Terus ketemu tabib tua. Kata dia, cuma Rizky bisa selamatkanmu. Kini terbukti benar. Rizky penyelamatmu. Rizky, penyelamat nyawamu. Bapak sudah tahu soal ini. Kenapa nggak kasih tahu aku? Takut kau cemas. Takut kau tak paham. Kau yang tak paham. Kau. Sudah. Putri. Sudah sembuh. Bapak juga lega. Bapak, penyakit dingin Putri belum sepenuhnya sembuh. Kemarin, aku cuma pakai tenaga menyedot dingin Putri sementara saja. Jadi gimana? Bapak tenang. Dinginnya Putri takkan kambuh sementara. Aku takkan biarkan dia celaka. Baik, Bapak percaya padamu. Kayaknya harus cepat latihan ilmu rahasia langit tingkat 2. Tak boleh biarkan Putri kambuh lagi.